Ibn Abdi Salam, kekuasaan dengan kita, tentara dengan kita, senjata dengan kita, kekuatan dengan kita, semuanya dengan kita. Takkan salah seorang makhluk dengan fatwa pelik semacam itu dengan kita harus bertoleransi. Jadi pada saat itu Imam Izzuddin Ibn Abdi Salam mendapatkan serangan pesat daripada kerajaan Al-Fatimiyyin atau Daulah Al-Mamalik. Jadi pada waktu itu, Masya Allah, Tabarakallah, semuanya sudah standby siap siaga dengan senjata lengkapnya untuk menyerbu, untuk membunuh, untuk memerangi salah seorang. Bukan hanya pasukan, tidak perlu diperangi satu orang saja, tidak lebih daripada suatu guru yang mengeluarkan fatwa hukum sebenarnya hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Pasukan sudah siap siaga di rumah, anak keluarga rumah jadi ketakutan. Ternyata pintu rumah sudah diketok, maka sang anak begitu tengok pasukan sudah, mungkin sekarang dengan tank-tanknya, dengan roketnya F-16 Angkatan Laut, Armada Laut, seperti cerita Lahadatu misalnya, seperti itulah lebih kurangnya, sudah semuanya standby seperti itu. Menggigil putra beliau ketakutan, kita telah diserang sama kerajaan, kita diserang sama mereka. Jadi kata Bilal, kalau jiwa raga orang tuamu ini mati terbunuh, itu masih sedikit dalam rangka kita berkorban demi untuk agama Allah Jalla wa'ala. Begitu Imam Izzuddin bin Abdi Salam buka pintu rumah dengan sepenuh tatapan mata melihat, pada bulan keluar dengan bacaan Bismillah, Alhamdulillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin bahasa kita sini semuanya tegamam. Seperti orang yang kena at-tanwin al-birnatisi, itu kalau dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia disebut dengan apa bahasanya, Cik? Dia bukan sihir. Bukan. Agar itu tak bergerak. Ada misalnya ada bahasa agak pilih sedikit. Bukan, itu bahasa kita sini bukan. Ini sebut apa? At-tanwin, bahasa Arab at-tanwin al-mirnatisi. Lupa, yang penting paham. Apa bahasanya, yang penting paham kan? Yang siap siaga begini tak bergerak, nak tombak tak bergerak, nak memanah tak bergerak, terpukar semuanya. Diam. Pemeliharaan, pelindungan daripada Allah Jalla wa'ala. Pasukan yang sedemikian rupa ternyata tidak ada seorang pun yang bergerak, seperti peristiwa tentara Gajah Amr Fil. Jadi yang pada akhirnya kerajaan tadi itu menyerah kepada Imam Izzuddin bin Abdi Salam, minta ampun, minta maaf, sebab kalau akan terus menerus seperti itu akan mati semuanya, sebab sudah tidak bergerak, kaku. Itu kadang-kadang orang yang terpukau, orang yang lagi hitam sudah balik. Begitu kan orang yang kena bius dan seperti apa, lebih kurang macam itu. Akhirnya kerajaan tadi itu akur, apa fatwa tuan guru, fatwa saya semua kebinet dilelong. Lelong, taruh harga. Ini Menteri Keuangan, handsome, gagah perkasa, kuat, cerdas, IQ-nya, ingatannya bagus dan boleh. Taruh harga berapa? 10.000. Yang lebih 30.000. 30.000. Menteri Keuangan hebat, bidangnya bidang keuangan, spesialis dalam bidang perniagaan. Berapa? 50.000. 50.000. Jual Menteri Keuangan. Setelah dijual baru dimerdekakan. Satu persatu kepilih semuanya dijual. Kenapa? Sebab kata dia tidak sah hamba saya menjadi menteri. Yang pada saat itulah Imam Izzuddin bin Abdi Salam mendapatkan gelaran presiden para hadirin ulama. Sebab kerajaan dijual, dilelong di khalayak orang ramai, menteri-menteri dibeli dan dilelong, selepas itu dimerdekakan sama beliau. Ini hanya sekedar gambaran untuk kita melihat. Jadi ulama-ulama kita dahulu, Masya Allah, Tabarakallah, bukan jenis ulama yang hanya semata mengatakan ya bos tinggi begitu, tapi dengan mereka senantiasa selalu berupaya untuk menyelamatkan kerajaan.
mungkin sedikit kata-kata terakhir. Pada saat ada orang berencana nak membunuh Imam Sufyan Tsauri, karena dengan nasihat yang tegas dan jelas kepada Khalifah Harun al-Rasyid, jadi kata Khalifah Harun al-Rasyid, diam semuanya. Kalau dengan bahasa Jakarta, brengsek kalian semuanya. Kalian semuanya pengampu-pengampu kepada aku. Sufyan Tsauri saja yang ikhlas memberikan nasihatnya kepadaku. Khalifah berikan perlindungan total kepada Imam Sufyan Tsauri. Dikatakan panjang ceritanya, kalau nak hadir besok ke Malaka, belum habis lagi cerita tentang Imam Sufyan Tsauri dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid pada tiap selepas sembahyang 5 waktu duduk baca surat Imam Sufyan Tsauri, meleleh air mata, menetes air mata, menangis terisak-isak. Keadilan di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ramainya orang alim, ramainya yang hafal Quran, mulianya ulama, tingginya martabat ilmu dan juga tingginya martabat ibadah, sehingga dengan Baghdad itu menjadi julukan kota ilmu dan ulama atau kota ilmu dan ibadah. Itu berkat nasihat Imam Sufyan Tsauri kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi Bapak bilang cerita yang panjang lebar tadi itu tidak lebih daripada ingin memperkenalkan, mengongsikan bagaimana ulama-ulama kita dahulu. Mudah-mudahan keberkatan daripada mereka, ketegasan daripada mereka, ketulusan daripada mereka, yang tidak ada kepentingan apa-apa kalau padaku dengan mereka menasihati pihak-pihak yang mendapatkan amanah daripada Allah, hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pada masa di IT saya ucapkan terima kasih, tapi terima kasih pada batas waktu 10 menit saya pun ucapkan kenapa kebah waktu udah habis. Jadi pada siang tadi itu saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada SB, tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, kepada SB yang hadir pada malam hari ini dan juga di pengajian saya, di sepanjang saya mengendalikan dan mendapatkan amanah untuk mengajar bukan di Mesir tapi di Malaysia, daripada Sarawak, Lahadatul, Sandakan, Kikinya sampai ke ujung, daripada Semenanjung sampai ke Kelantan, ke Terengganu sana. Saya ucapkan terima kasih kepada SB yang mengawal percakapan dan yang mencatat pembicaraan saya. Tapi saya yakin sebelum mereka temukan ada kekurangan dan kejanggalan daripada saya sendiri tahu kesilapan saya di situ. Jadi saya tahu dan ucapkan terima kasih karena mereka mengamankan. Jadi SB ada tidak ada, mudah-mudahan sampai kepada mereka semuanya. Niatkan untuk agama, untuk mengawal perjalanan dakwah, untuk menyelamatkan umat ini agar tidak terperangkap dan juga ada tidak terpesong dengan godaan nafsu dan setan, agar dengan masyarakat kita Malaysia, Nusantara secara umumnya akan tergolong dalam kumpulan yang mendapatkan ridha daripada Allah, tidak terperangkap dengan pahaman-pahaman yang tidak betul, yang dengan sembahyangnya hanya setakat sekali seumur hidup, tidak payah sembahyang karena sudah tamat, karena sudah sampai kepada makam yang tak payah sembahyang. Subuh tak payah, cukup hanya dengan ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang ceramah semacam itu dicatat, laporkan kepada Jakin supaya Jakin buat pensiasatan kepada pahaman-pahaman yang seperti itu. Jadi atas kerja daripada kalian, bukan dengan tujuan untuk memperangkap, tapi dengan tujuan untuk menjaga, membackup dan memperisai agama Islamnya agar tetap murni, agar tetap molos, agar dengan kalian pun juga ada upaya untuk menceriakan dan menyenangkan baginda Rasulullah. Kalian juga akan berhadapan dengan baginda Nabi nanti di dalam kubur dan juga di alam barzakh, dan semuanya akan mengharapkan syafaat daripada beliau. Maka buatlah sesuatu yang walaupun kita sebagai SB, kita sebagai polis, kita sebagai tentara, tapi usaha dan upaya untuk kita mendapatkan restu dan ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Macam itu juga kepada pihak yang berkuasa di negara ini. Tadi sudah saya sebut daripada Tuanku Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah, yang saya pernah berada di Kedah beberapa tahun yang lalu.
dan saya kenal dengan beliau yang belum tidak pernah bertemu. Begitu juga daripada lapisan Kebinit dan juga kata saya dengan Datuk Najib, ucapan ribuan terima kasih juga atas perlindungan. Kalau saya tidak dapat perlindungan, mana boleh saya mengajar di sini. Misalnya kalau ada tukang tembak di situ, sebelum keluar dari masjid sudah kena tembak. Kenapa kita aman? Tidak seperti pada waktu kita di Thailand. Di Thailand ulama jadi sasaran dengan serangan teroris. Karena negara kita aman. Dari mana keamanan? Daripada kerajaan. Baik yang pro dan kontra. Kenapa leluasa untuk menyebut itu dan ini? Karena keamanan kita masih stabil di negara kita. Macam manapun kita terutang jasa daripada kerajaan yang memerintah. Ini bukan mengampu. Ini bukan mengampu, tapi yang namanya hak memang perlu disebut. Yang memang benar itu memang benar. Coba kalau pada waktu sekarang seperti di Mesir, program saya di Mesir tiap tahun sepanjang bulan Ramadan paling tidak dalam 3 minggu. Kenapa? Syekh Muhammad Nuruddin tidak lagi muncul di Mutakin TV di Mesir yang dulu udah hampir 1,5 juta penggemarnya, pengikutnya. Sebab dengan pemerintahan Sisi dan sebelumnya dengan Mursi, suasana jalan malam tidak aman. Ulama tidak boleh buat apa-apa, pengajar tidak boleh diadakan. Mana ada? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini suara serah nih. Itu kalau tanpa keamanan daripada pihak yang mengamankan, daripada polis, tentara dan juga daripada semua lapisan, tidak akan mungkin Habib Syekh menggerakkan ratusan ribu manusia untuk bersalawat. Bukan mengampu, tapi macam manapun kerajaan, kalaulah ada kekurangan-kekurangan daripada mereka, kerajaan bukan maksum. Kekurangan daripada mereka dijelaskan, diterangkan secara muzakarah dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa kasih sayang. Bukan kita musuhi. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau saya disuruh pergi besok saya akan balik. Tapi ini nasihat lillahi ta'ala. Apa untungnya kalau kita melakukan aksi kekerasan? Apa untungnya kalau kita melakukan aksi golongan teroris-teroris yang ada di dunia? Yang berlaku nasib umat, justru umat yang akan jadi sasaran. Sejumlah berapa yang tewas, sejumlah berapa yang dibunuh, akhirnya pelaku perang saudara antara sesama kita. Kita mengambil pelajaran daripada negara-negara yang ada di sekeliling kita. Maka kita tidak mau kalau sampai kita dipelagakan antara kita sebagai rakyat dengan kerajaan yang memerintah. Masih ada solusi, masih ada jalan yang terbaik untuk kita mengatasi segala masalah dan juga segala problem yang sedang kita hadapi. Jadi untuk ucapan yang terakhir, untuk pengajian di sini kan banyak orang salah tafsir. Katanya Syekh mengucapkan terima kasih. Kenapa? Saya kata takutlah nanti pada suatu ketika ternyata pihak yang berwenang mengatakan Syekh Nuruddin tidak dibenarkan lagi untuk mengajar di Masjid Khairiyah. Mungkin. Jadi saya siap-siap lah untuk mengucapkan terima kasih. Nanti saya balik tanda untuk mengucapkan terima kasih. Jadi terima kasih kepada lapisan masyarakat dan juga kepada kerajaan Malaysia yang memberikan perlindungan, keamanan, kemudahan kepada saya dan keluarga selama saya duduk di Malaysia. Tapi bukan ego, bukan angkuh, bukan sombong, bukan seperti ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Saya ini terlalu kerdil kalau nak dibanding-bandingkan dengan mereka. Tapi kalau saya sedikit memiliki 100%, 5% saja seperti mereka, alhamdulillah, itu satu perkara yang kita harapkan. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang makmur, aman dan sentosa, dan juga leluasa ilmu para pemimpin-pemimpinnya bermula daripada Datuk Najib. Saya tunjukkan secara khusus kepada beliau, Datuk berpeluang untuk mendapatkan tempat yang tertinggi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini adalah amanah daripada timur ke barat dan daripada utara ke selatan. Amanah yang diamanahkan Allah kepada Datuk Najib untuk menyelamatkan umat. Ceriakan baginda Nabi, buat Nabi kita jadi seronok, buat Nabi kita jadi senang, buat Nabi kita senyum dan ketawa. Saat ketika nanti dengan Datuk sedang berada di dalam liang lahat, di dalam liang kubur, baginda yang memeluk
dengan senyuman manis. Begitu juga pada hari mahsyar, kebaikan daripada rakyat itu berarti akan diberikan atau akan ditimbang, akan memberatkan timbangan para pemerintah yang berkuasa. Kenapa? Sebab mereka yang menjadi asbab dan juga mereka yang menjadi pelindung. Jadi peluang keemasan seperti itu, daripada yang paling di atas kepada yang paling di bawah. Pada saat kita diberikan amanah, jangan sampai amanah terabaikan. Yang belum tentu kita akan mendapatkan amanah yang sama di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Jadi dengan kita mengambil peluang untuk kita memberikan peluang kepada remaja kita, kepada generasi kita, agar banyak yang dekat dengan Allah, agar banyak yang sembahyang, agar banyak yang beribadah, agar banyak yang taat, agar banyak yang bertakwa. Daripada lapisan masyarakat, daripada pemimpin yang tertinggi kepada kabinet, kepada menteri-menteri besar, kita berharap, saya secara pribadi meminta agar dengan kita menjadi peluang dan pintu gerbang untuk kebaikan, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk menceriakan, untuk menyeronokkan, untuk membuat baginda senyum lebar dengan kalian ketika kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ini dia dengan menteri wakilnya aku. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Orang yang taat dengan amirku, dengan orang-orang yang mendapatkan amanah daripada umatku, orang yang taat kepada amirku berarti dia taat kepadaku, dan orang yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan semua peringkat, kita sebagai ketua jabatan, kita sebagai ketua jatim, kita dimuis, kita dijauhi, sebutan seperti apa saja silahkan. Pada saat kita mendapatkan amanah, hendaklah amanah tersebut itu kita gunakan untuk kita membuka pintu gerbang kebaikan selebar-lebarnya, ekonominya, kesejahteraannya, keamanannya, ketentramannya, budayanya, dan juga hal-hal yang menguntungkan dunia dan akhiratnya, dan menjadi pengunci dan penutup terhadap pintu-pintu yang akan memperangkap dan yang menjebak umat ini, yang akan menjadi orang-orang yang binasa, kalau tidak di dunia dan di akhirat, paling tidak pada hari akhirat nanti. Ini adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, dengan semua jabatan, dengan semua peringkat, dengan semua kedudukan, tidak ada satu sama lain atau tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain-lain, masing-masing mas'ul. Kullukum, Nabi kita bersabda, semua kalian itu sebagai pemerintah, sebagai orang yang bertanggung jawab, dan akan diminta bertanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Umur kita sudah 50 tahun lebih, rambut kita sudah berubah banyak, pandangan kita sudah kabur, gigi kita sudah banyak yang gugur, persiapan masih belum mantap, ibadah masih belum cukup, khasyahnya tidak ada, rasa takutnya pun juga tidak ada, insafnya pun juga tidak ada. Mau sampai bila kita dengan keadaan kita seperti ini? Ridhakah kalau ternyata kita menjadi asbab umat ini akan tersiksa nanti pada hari kiamat? Pemimpin semuanya di seluruh dunia, restukah kalau kita menjadi asbab orang yang mengecewakan dan yang menjadi asbab umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi bakar-bakar, bahan-bahan bakar api neraka nanti pada hari kiamat. Ittaqullah fi ummati Muhammad, kasihanilah umat Nabi Muhammad. Nabi kita tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita, hanya ingin menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kasihanilah Rasulullah, kasihanilah salafun saleh. Berikan keamanan dan ketentraman untuk umat dan juga untuk masyarakat di negara ini dan juga di negara-negara lainnya. Kita tidak akan kembali setelah yang berusia 70, 80, 90 kembali kepada Allah. Allah tidak akan bagi peluang kepada kita untuk kita kembali ke dunia menyesal dengan 1000 penyesalan. Istanaku, kesultananku, pemerintahku, polisku, negaraku, petronasku, sawitku tidak akan
satu. Tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Insaf sebelum dengan kita diinsafkan secara terpaksa. Sedar sebelum kita disedarkan secara terpaksa. Mudah-mudahan dengan kita pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, masing-masing yang hadir pada pertemuan kita di malam hari ini dan yang akan mengikutinya nanti, Allah berikan kemudahan untuk kita mengucap, untuk kita mengakhiri detik-detik terakhir kita dengan hembusan nafas yang terakhir dengan ucapan La ilaha illallah. Tak kisah kalau kita mati selepas itu, tapi selepas kita mengucap terlebih dahulu. Jangan sampai pemerintahan akan menghalang, jangan sampai jawatan akan menghalang, jangan sampai perumpamaan akan menghalang, jangan sampai kekayaan akan menghalang untuk kita mengucap, untuk kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Seperti apapun jahatnya, seperti apapun zalimnya, seperti apapun diktatornya, seperti apapun kurang asamnya, selama dia tidak mensekutukan Allah, masih ada harapan untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan pertolongan daripada baginda Rasulullah. Maka sebelum kita kembali dan juga sebelum kita dipertanyakan tentang baginda Nabi, berbuatlah sesuatu untuk kesejahteraan umat, berbuatlah sesuatu untuk kepentingan agama, berbuatlah sesuatu untuk menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Waliyadu billah. Dunia hanya untuk sementara. Tidak sepatutnya kita korbankan akhirat kita, kita sorbankan masa depan kita korbankan surga kita korbankan kebahagiaan yang abadi. Hanya dengan sesaat kita mendapatkan kekuasaan, hanya dengan sesaat kita mendapatkan kekayaan, hanya dengan sesaat waktu untuk kita mendapatkan kemewahan hidup. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhaqna bis salihin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Man aradana arada haula aradani bisifa khassa bisu'in fa'ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahri wa tadbirahu ya sami'ad du'a adada khalqik wa rida nafsik wa sinata 'arsyik wa midada kalimatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah nanti selepas Isya pada pukul 9.45 atau lebih sedikit kalau terlanjur, kita ada pertemuan kembali dengan 2-3 buah hadis musalsal yang akan kita riwayatkan nanti di Dewan Atas. Tapi selepas makan kan, selepas makan sebenarnya baru naik kan, seronok pengajian, lepas pengajian ada makanan, Masya Allah.